الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام تحية الحمد لله طيبة من عند الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على خير البرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام اللهم نور علينا الحمد لله طيبة من عند الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على لا علم لنا إلا ما علمتنا ورحمة إنك أنت العليم. تحية الإسلام اللهم سبحان الله إن الحمد لله ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على لا علم لنا إلا ما علمتنا ورحمة إنك أنت العليم. تحية الإسلام اللهم سبحان الله إن الحمد لله ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على لا علم لنا إلا ما علمتنا ورحمة إنك أنت العليم. yang sama-sama Allah yang alhamdulillah wa la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, salatu wassalamu ala sayyidina hadir maupun yang belum hadir. Singkatnya hadirin hadirat, Bapak Ibu yang sedang berkhalwat di kelas 2 B Praya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tiada kata yang paling indah dan tiada kata yang selalu aktual yang pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, melainkan ungkapan puja dan puji syukur, karena dengan izin dan rahmatnya kita dianugerahi kehidupan, kita diberikan yang namanya nikmat, kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian selawat serta salam yang nurnya takkan kunjung padam kehadiran junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, walau sang surya tertidur dalam desah nafas yang panjang. Para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai abid yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan kita sebagai makhluk yang namanya manusia, wujuduhu ba'dal adam, adanya kita setelah tidak ada. Sehingga kalau kita ingin mengetahui asal muasal kehidupan kita, merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah SWT menciptakan, mengeluarkan kita melalui perantara akhrajakum min butuni ummahatikum, kita keluar dari perut ibu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan perasaan hati nurani yang paling dalam. Dengan tujuan apa? La'allakum tashkurun, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena di dalam Al-Qur'an juga tersinyadir, faqalilum min ibadiyasy syakur, maka sedikit sekali hamba Allah yang pandai bersyukur. Namun untuk mencapai derajat hamba Allah yang pandai bersyukur ini, tentunya harus melalui tafakkur dan berzikir, fikir dan berzikir. Dalam hal berfikir dan berzikir, dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia punya derajat yang berbeda di antara semua makhluk. Walhal pada dasarnya al-insanu haywanun natik, sebagaimana yang telah dijelaskan di kitab Mantik, al-insanu haywanun natik, manusia itu adalah hewan yang berakal.
Sehingga kiranya kalau kita tidak diberikan akal pikiran oleh Allah SWT, tidak jauh bedanya bagaikan binatang. Oleh karenanya kita patutlah bersyukur kehadirat Allah SWT dengan diberikan panca indera. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dan hakikat perjalanan hidup kita ini setelah wujuduhu ba'dal adam, adanya kita setelah tidak ada, lalu kita bertanya, kalau bertanya pada diri kita, dari mana, sedang apa, untuk apa, dan akan kemana. Itu konsep pertanyaan yang harus kita tanya pada diri kita sebagai awal, langkah awal untuk bertafakur, berzikir. Jadi pada hakikat perjalanan kita itu minallah wa ilallah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga dalam hal kepemilikan kita sebagai abid, setelah kita bertanya untuk apa dan siapa, dan jadi kita sebagai hamba Allah, abid, buah daripada fikir dan zikir adalah mengetahui diri kita sebagai abid, sebagai hamba, dan mengetahui siapa ma'bud, siapa yang disembah. Kita bisa mengetahui khaliq dan makhluk, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Kemudian malik dan mamluk, kita mengetahui siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. Pada hakikatnya kita ini adalah yang ada pada diri kita, kullun min inda rabbina, semua yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau kita menelaah dan mengkaji firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat 191 ila akhir, yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi konsep Al-Quran yang mengingatkan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita sebagai hamba Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, la ayatin liulil albab, itu sebagai bahan media pemikiran yang harus dipikirkan bagi orang-orang yang pandai berfikir. Ulil albab adalah orang-orang yang pandai berfikir dan mampu memanfaatkan otaknya, pikirannya dalam penciptaan alam semesta. Jadi ayat di sini bukan hanya yang tertulis. Ayatun min ayatillah adalah ayma siwallah. Selain Allah itu namanya ayat semua, yang terbaca, tersurat maupun yang tersirat, termasuk ayat-ayat kauniyah, alam semesta, gunung, langit, bumi beserta isinya, hatta diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu tidakkah engkau perhatikan? Jadi di dalam diri kita ini sebenarnya kalau mengkaji, mau sampai ke derajat arif billah, mau mengetahui Allah SWT, tidak perlu jauh-jauh mengkaji. Pada diri kita saja, kalau kita mengkaji, insya Allah kita akan mengenal Allah. Sehingga filsafat tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi kembali kajian objek pemikiran kita, di dalam diri kita ada struktur alat tubuh. Kalau di dalam bahasa biologi mengatakan anatomi tubuh. Kata-kata ana dan kata-kata Tommy, kalau diarabkan ana artinya saya, isim damir, kemudian Tommy kalau diarabkan tamun artinya sempurna. Berarti di dalam anatomi kita ini adalah lambang yang harus dikaji untuk mencari kesempurnaan. Jadi kesempurnaan diri. Manusia hamba Allah yang tamun, yang sempurna, insanul kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam diri kita juga kalau mau mencari kebesaran Allah, ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikirkanlah tentang makhluk Allah, jangan memikirkan tentang hakikat dan makhluk Allah, hakikat dan zat Allah.
Jadi kita perlu berpikir, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu tidakkah engkau perhatikan? Kalau kita lihat di dalam diri kita ini 3 struktur alat vital yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara supaya yang lainnya bisa terjaga. Insya Allah yang 3 struktur alat vital ini akan selamat dan mampu kita jaga, maka prajurit-prajurit yang ada dalam diri kita ini akan aman. Yang pertama, bagian atas, raksun, kepala. Bahasa Arabnya kepala, raksun. Yang makanannya fikrun. Kemudian bagian tengah, bagian dada, ada segumpal daging yang namanya qalbun, yaitu hati, makanannya adalah fikrun. Kemudian yang paling bawah adalah tongkat Nabi Adam. Nah, yang pasangannya adalah bikrun, bahasa Arabnya bikrun atau farjun, makanannya adalah zakarun. Nah, di bagian atas yang makanannya fikir, karena judul yang diberikan oleh Basnas adalah bagaimana betapa pentingnya berfikir dan berzikir. Jadi di kepala ini makanannya fikrun. Kepala ini ada urat saraf sensorik dan motorik. Urat saraf sensorik, syarpun artinya mulia. Tidak jauh bedanya bagaikan komputer. Kalau salah satu daripada kabel yang ada di dalam komputer itu rusak, maka errorlah kepala. Begitulah urat yang ada di dalam tubuh kita ini, ada syarpun, urat saraf sensorik, dan ada urat saraf motorik. Urat saraf sensorik itu fungsinya adalah menyensor, memikirkan, memilah dan memilih mana yang hitam dan mana yang putih, mana yang hak dengan mana yang batin. Baru disensor, setelah disensor baru di motorik digerakkan, minta izin kepada raja di dalam tubuh kita, itu hati. Baru diingatkan, difikirkan, diolah oleh hati, mana dipilah mana yang hak dengan mana yang batin. Itulah fungsi hati, konsultasi antara kepala dengan hati, fungsi berfikir dan berzikir. Kemudian setelah disetujui oleh hati, maka baru digerakkan oleh prajurit. Mana prajurit di dalam anatomi tubuh kita ini? Panca indera, mata, telinga, hidung, kaki, tangan. Setelah diketahui mana yang hak, maka kaki tangan diperintah oleh raja, oleh hati, maka baru kita akan terarah untuk berbuat. Sehingga kaitannya antara perintah berfikir dan berzikir dan beramal. Nah, amal ini tuntutan bagi kita, diperintah oleh Allah SWT di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini melainkan untuk menyembah. Itulah amal soleh. Justru ada hukum pada diri kita sebagai manusia karena kita punya nafsu. Itu sumber nafsu adalah antena parabolanya, yaitu tongkat Nabi Adam. Itu asal muasal keluarnya kita, proses. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya daripada ayat itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berduduk, dalam keadaan duduk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu berfikirkan, memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah SWT dari kolong langit dan di kolong bumi. Sehingga buah fikirnya yang jernih, hasil atau natijah buah fikirnya itu maka akan terjawab. Mereka akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, sungguh Tuhan kami tidak menciptakan segala sesuatu adalah sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah, sungguh Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi radhiyallahu anhu mengatakan, idza arada al-insanu an yanala fadla tafakkuri, apabila seorang hamba atau insan manusia mau memperoleh, meraih kelebihan daripada berfikir, falyatafakkar fi khamsati asya, maka hendaklah berfikir 5 sesuatu. Awwaluha, yang pertama, fil ayati wal alamat, ya. Berfikir tentang tanda daripada tanda kebesaran Allah dan alamat-alamatnya. Watsani, yang kedua, fil ala wan ni'mat, dalam keadaan senang, memikirkan tentang keuntungan, kebaikan dan kenikmatan. Watsalis fit thawab, bagaimana pahala. Warabi fil iqab, wal khamis fil ihsani ilaih wa jafaihi lahu. Fa amma tafakkuri fil ayat wal alamat
Maka adapun orang-orang yang berpikir atau yang memikirkan tentang tanda-tanda dan alamat, fa inna yanzura fi qadri Allah Ta'ala fima khalaqallahu ta'ala, maka dia akan mengetahui jawaban atau buah daripada fikirnya tentang kadar Allah SWT, apa yang diciptakan oleh Allah SWT di kolong langit, minas samai wal ardi wa tuli syamsi, tentang bagaimana langit diciptakan, bumi diciptakan, dan terbitnya matahari min masyriqiha wa ghurubiha, dari masyrik, bagaimana terbitnya, bagaimana terbenamnya, wa ikhtilafil lail wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, wa fi khalqin nafsi, dan bagaimana diciptakannya manusia. Itu buah fikir. Fa iza tafakkara abdu fil ayati wal alamat yaziduhi yaqinan wa ma'rifatan. Maka apabila berfikir seorang hamba tentang tanda daripada tanda kebesaran Allah, yazidu bihi, maka Allah SWT akan memberikan tambahan keimanan dan ma'rifat. Sebagaimana masyaikh kita di sini di Basnas Plus, Ma'rifat Plus, yaitu Ma'rifat Plus, dua masyaikh kita yang bernama Ma'arif. Memang sudah dijodohkan oleh Allah SWT dua orang yang ahlul ma'rifah, ahlul hikmah, ahlul ilmi, yang tempat kita berguru, guru daripada guru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa amma tafakkuru fil ala'i wan ni'mah fa an yanzura ila ni'amillahi ta'ala wa silabadul hukama'i anil farqi bainal ala'i wan ni'mah. Jadi berfikir tentang ala, kebahagiaan dan nikmat, ada bedanya. Apa perbedaan antara kebahagiaan, kesenangan dan nikmat? Faqala kullu ma zahara minan ni'ami fa huwal ala'u. Semua yang nampak dari nikmat itu namanya ala. Wa ma butuna fa huwan na'mai. Nah, apa yang tersembunyi, kebahagiaan yang tersembunyi itu namanya nikmat. Jadi cara untuk menyikapi yang namanya nikmat atau ujian oleh Allah SWT, oleh Imam Ibnu Dardir, Ibnu Ruslan mengatakan, fakun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Jadi cara menyikapi ketika kita mendapat nikmat, mendapat kebahagiaan dari Allah SWT, maka terima dan sikapilah nikmat pemberian Allah SWT dengan syukur, supaya Allah menambah nikmat yang diberikan. Kemudian manakala kita diuji coba kehidupan ini oleh Allah SWT dengan jalan musibah, penyakit, atau kemudaratan, fakun ala balaihi sabura, maka kita diperintahkan untuk menyikapi dengan sikap sabar. Termasuk ujian dan cobaan kita, dunia pada umumnya, Indonesia pada umumnya sedang diuji coba dengan penyakit yang tidak terlihat kumannya. Hal ini juga harus kita pikirkan, apa jawabannya. Semampu kita masing-masing untuk berpikir, pasti ada hikmahnya. Likulli syai'in lahu hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Bukankah telah tersinyalir di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah telah sinyalirkan bahwa A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Jadi Allah SWT tidak segan-segan membuat perumpamaan berupa nyamuk, ba'udatan fama fawqaha, bahkan lebih kecil daripada nyamuk, fama fawqaha. Ini Allah sengaja menciptakan nyamuk untuk kita bisa berpikir apa hikmah diciptakan nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman akan mengatakan annahul haqqu min rabbihim, ini adalah hak prerogatif Allah SWT. Ini jadi bahan pemikiran kita. Lebih-lebih sekarang makhluk, penyakit, virus yang tidak bisa terdeteksi bagaimana bentuknya dan rupanya, hanya sekedar bayangan.
Ini lebih-lebih dari apa yang pernah tersinyalir dalam Al-Quran yang harus kita pikirkan. Dengan asbab-asbab ini orang bisa bertambah imannya, bisa diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Kadang-kadang tidak sedikit orang yang kafir oleh sebab nyamuk. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallah. Dan adapun orang-orang kafir akan mengatakan, apa sih manfaatnya, apa sih gunanya? Kenapa Allah SWT menciptakan nyamuk? Yudillu bihi katsira, dengan asbab nyamuk, dengan asbab makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Yudillu bihi katsira, banyak orang yang sesat. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak akan banyak orang tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Mungkin merujuk kepada pikiran juga, fikir dan zikir, supaya kita tidak tergolong orang yang sesat. Maka disinilah kita memanfaatkan fikir dan zikir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai badiru bil a'mali shalihat, sebagai motivasi untuk berbuat baik. Fa idza tafakkara al-insanu fil ala'i wan ni'mah yazidu fil mahabbah. Apabila kita mampu memikirkan kenikmatan Allah SWT, akan semakin bertambah mahabbah kita. Hikmah daripada berfikir tentang nikmat. Wa amma tafakkur fi sawabi, bahwa ayatafakkaru fi sawabi ma'addahu Allahu li awliyaihi fil jannah. Nah, bagi orang yang mampu memikirkan tentang pahala atau ganjaran janji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Allah pada aulia Allah, maka dijanjikan surga dan kemuliaan. Fa inna tafakkura fi thawabihi, kemudian orang yang memikirkan tentang pahalanya, yaziduhu raghibatan fima wajid tihadan fi talabiha wa quwwatan fi ta'ati rabbih, maka akan semakin bertambah sebagai motivasi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berfikir tentang hal-hal seperti itu, mampu kita akan imtina'i minal ma'asi, dan mampu kita berusaha untuk mencegah diri supaya tidak terjerumus ke dalam maksiat. Wa amma tafakkuru fi ihsanihi ilaihi, bahwa ayatafakkara fi ihsanillahi ta'ala. Adapun kalau memikirkan tentang kebaikan-kebaikan, maka fikirkanlah tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai rujukan-rujukan atau landasan-landasan teori di dalam kajian berfikir dan berzikir untuk beramal soleh, dalam berdiri, duduk dan bangun, semua itu tidak terbatas kalau mengingat Allah. Kalau ibadah mahdoh atau ibadah wajib, ada ukuran, ada waktunya, ada takarannya. Akan tetapi dalam hal zikir kepada Allah SWT tidak terbatas waktu dan tempat, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, waruya Daud bin Qais radhiyallahu anhu an-Nafi' an Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratul majlis. Nah, itu kafaratul majlis, penduduk menghapus dosa dimanapun kita pernah duduk, mungkin pernah hilap ungkap kata, maka di situ kafaratul majlisnya ada doa juga disiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk kita semua. Idza arada ahadukum ayyakuma min majlis, apabila salah satu di antara kalian mau berdiri atau meninggalkan tempat, ayakula hendaklah membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu insyaallah bisa menggugurkan dosa selama kita duduk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-faqih rahimallahu taala, i'lam anna dzikrallah taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala abdalul ibadat, seabdal-abdal ibadah. Bahkan doa bisa merubah takdir, kecuali takdir mu'allaq. Lianna Allah Ta'ala ja'ala lisairil ibad, ja'ala Allah lisairil ibadati miqdaran. Allah SWT menjadikan semua ibadah ada ukurannya. Wa ja'ala laha awqatan, dan memberikan waktu juga. Wa lam yaj'al li dzikrillahi ta'ala miqdaran
dan Allah SWT tidak memberikan ukuran dan batasan dalam berzikir. Wala waqtan wa amara bil kasrati bi ghairi miqdarin. Wa huwa qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini landasan teorinya. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yakni uzkurhu fi jamil ahwal. Yakni ingat kepada Allah dalam segala hal ihwal, dalam keadaan. Kemudian tafsir dzikri fil ahwal kulliha anna al-'abda la yakhlu min arba'ati ahwali. Hendaklah kita tidak boleh sunyi dari 4 hal. Imma ayakuna fit ta'ah, baik dalam keadaan taat, tidak boleh sunyi dari zikir, apalagi dalam keadaan taat. Mestinya dalam taat, karena kita langsung beraudiensi dengan Allah SWT. Contohnya seperti dalam sholat. Au fil maksiyah, hatta dalam keadaan maksiat pun kita dianjurkan untuk zikrullah. Au fil ni'mah, lebih-lebih dalam mendapat nikmat. Au fil syiddah, atau dalam mendapat kesulitan hidup. Fa in kana fit ta'ati fayambagi an yadhkurallah bit taufiq wa yas'ala minhul qabul. Ketika dalam keadaan taat, maka seyogianya lah kita ingat kepada Allah, meminta taufik, diberikan taufik, hidayah, dan berdoa. Kemudian insyaallah akan dikabulkan, akan diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana perintahnya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, nescaya aku akan mengabulkan, akan menjawabnya. Wa in kana fil maksiyah, dan jika dalam keadaan maksiat, fayambagi ayyada'ullahi bil imtina'i wa yas'alu taubah. Ketika dalam maksiat sudah teledor atau akan terjumus ke maksiat, fayambagi, maka seyogianya bagi orang-orang yang dalam keadaan seperti itu berdoa pada Allah, minta kekuatan pada Allah SWT untuk mampu mencegah. Dan kalau sudah teledor, mohonlah pada Allah dengan taubat dan beristighfar sebelum 6 jam. Karena 6 jam itu adalah batasan malaikat atid akan mencatat. Ada kesempatan kita untuk bertaubat. Kalau lebih dari 6 jam baru malaikat atid akan mencatat. Wa in kana fin ni'mah, adapun dalam keadaan nikmah, yazkuruhu bisyukri, ingatlah Allah dengan syukur. Wa in kana fisyiddati, manakala kita dalam keadaan kesulitan, yazkuruhu bisabri, nah itu dengan sabar. Wa'lam anna fi dzikrillah ta'ala khamsa khisalin mahmudatin. Jadi ketahuilah juga bahwa ingat kepada Allah SWT dalam 5 hal kita akan menjadi orang yang terpuji. Awaluha anna fihi ridallah, kita akan mendapat ridha Allah. Ini harapan yang tertinggi bagi hamba Allah dalam beribadah. Tiada lain dan tiada bukan harapan kita yang tertinggi selain dari pahala. Kalau masih mengharap pahala, mengharap ujrah, keikhlasan masih derajat tingkat bawah. Kalau harapan kita semata-mata karena ridha Allah, roh dan dhot, raja utamanillah, mengharap jaminan Allah SWT, inilah harapan yang tertinggi. Wathani annahu yazidu fi hirsi ala ta'ah. Sesungguhnya yang kedua, menambah hilim, menambah hirsun ala ta'ah, kehausan, semakin rindu untuk taat pada Allah SWT. Seperti ya ada motivasi untuk fa'amma bi ni'mati rabbika fahdis. Kalau sudah diberikan nikmat, disuruh untuk menceritakan. Kemudian fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita sudah selesai mengerjakan suatu kebajikan yang lain, kita pikirkan lagi apa ketaatan atau kebaikan apa yang akan bisa kita kerjakan setelah itu. Wa tsalis annahu fihi hirzan minasyaitan idza kana dzakarullah. Yang ketiga, hikmah yang terpuji bagi orang yang zikrullah itu adalah akan terjaga. Dia akan terjaga dari godaan setan sebagai benteng. Zikrullah itu benteng untuk digoda oleh setan. Warabi yang keempat, an-nafi riqqatal qalbi. Namanya akan diberikan kehalusan hati, kelemah lembutan hati, kemudian timbullah rasa haya, rasa malu, karena di hati itu adalah muara sebagai raja diraja di dalam tubuh.
Disitulah iman. Iman yazid wa yanqus. Kadang iman kita itu bertambah dan berkurang. Nah, bertambahnya iman dengan ketaatan, berkurangnya iman dengan maksiat. Oleh karenanya hati itu, disitulah hikmah zikir itu akan semakin hilim, lemah lembut, ada sifat haya, atau ada sifat belas kasihan, atau kepekaan sosial terhadap sesama makhluk. Kemudian yang kelima, wal khamis ayyamna'ahu minal ma'asi. Hikmah zikir itu mencegah dari maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai prolog dalam betapa pentingnya yang namanya berfikir dan berzikir dan beramal soleh, sehingga akan membuah suatu hasil hikmah dari apa yang kita fikir. Likulli syai'in lahu hikmah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan di lain waktu untuk bisa kita menyampaikan. Insya Allah bisa kita sampaikan kembali pada masa-masa dan pertemuan yang akan datang. Sebelum saya jawab, ada pertanyaan saudara-saudara yang ada di Pondok Pesantren At-Taubah kelas 2B Praya. Ini ada pertanyaan, apakah ada amalan zikir yang membuat pikiran jernih, dan apakah ada waktu tertentu untuk membacanya? Ini saya jawab langsung. Pertanyaan pertama yang saya baca ini, apakah ada amalan zikir yang membuat pikiran jernih? Nah, sebagai dalil pertanyaan ini, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, hati akan jadi tentram, pikiran akan jadi jernih. Dan apakah ada waktu tertentu untuk membacanya? Kalau zikrullah sudah saya jelaskan tadi, tidak dibatasi waktu, kecuali ada tempat di WC, tidak boleh di sana menyebut, mungkin secara, kan ada waktu ketika masuk WC baru dibaca, pas keluar pintunya baru dibaca. Jangan berzikir dalam keadaan hajat. Nah, jadi doa ini kebetulan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Doanya begini saudari, yang bertanya tadi lupa saya namanya. Allahumma ja'al nafsi nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iyatan hafizatan tu'minu biqaika wa taqna'u bi ataika wa tardha bi qadaika wa tahsyaka haqqasyatika wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa untuk jadi tenang pikiran, tenang hati, insyaallah. Jiwa yang tenang, supaya terpelihara. Bukan hanya jiwa yang tenang saja, akan dipelihara oleh Allah, dijauhkan dari setan, iblis, musuh yang nyata maupun tidak nyata, bahkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqna wa taqaddabi qadaik, dan kita supaya ada jiwa qanaah untuk taat pada Allah, rela dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih orang yang tawakal dan takwa akan diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa atau bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar. Yakhruju min haitsu la yahtasib, akan diberikan jalan keluar dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kemudian tawakal dalam kaul ulama, tawakkal 'ala ar-rahman fil amri kullihi fama khaba min 'abdin 'alaihi tawakkula wa kun wathiqan billahi warda bi hukmihi tanalu alladhi tarjuhu minhu tafaddulan. Ulama mengatakan dalam syairnya, tawakal 'ala ar-rahman, bertawakallah kepada Allah, berserah diri kepada Allah yang bersifat rahman, bersifat kasih sayang, bil amri kullihi, dalam segala urusan hidup kita. Fama khaba min 'abdin 'alaihi tawakkula, maka tidak akan rugi seorang hamba yang selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kun wathiqan billah, dan jadikanlah dirimu reda, pasrah, legowo, ridwan billah, warda bihukmihi, dan redha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini. Tanalul ladzi, maka engkau akan mendapat tanalul ladzi tarjuhu minhu
minhu tafaddulan, maka niscaya Allah tidak akan menyulitkan apa saja yang engkau harapkan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana acara penyeimbangkan antara berzikir dan berfikir? Nah, ini yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan antara fikir dan zikir? Keseimbangan antara fikir dan zikir banyak melihat ini tidak bisa terpisah. Antara fikir dan zikir selalu saling kontak, selalu berkomunikasi, berkoordinasi, fikir dan zikir. Karena apa yang difikirkan akan minta izin restu juga pada hati. Itu fikir. Fikir bisanya timbul dari penglihatan, dari panca indera yang lain, laporan dari prajurit-prajurit. Ibarat apa yang dilihat, ya, banyak berjalan akan banyak melihat, banyak yang didengar, banyak mendengar, banyak yang diketahui. Kalau sudah banyak yang diketahui akan semakin maju. Apa yang dilihat prajurit, mana prajurit di dalam tubuh kita? Mata, telinga, hidung, kaki, tangan. Apa yang dialami oleh prajurit itu akan melapor kepada otak, juga akan melapor pada zikir. Kerjasama antara fikir dan zikir, keseimbangannya. Kalau berfikir saja tanpa berzikir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau fikir saja bahaya. Tanpa ada zikirnya, bisa juga stres, kelebihan volume, kelebihan dosis. Nah, adapun berzikir tanpa fikir, namanya juga bisa kuper, kurang pergaulan. Bahaya juga kuper, kurang pergaulan. Kalau zikir saja tanpa fikir, maka tidak akan punya ilmu. Tidak akan punya ilmu. Kan fikir ini akan membuahkan ilmu, kemudian zikir ini akan membuahkan ketenangan. Jadi kalau tidak punya ilmu, abid ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, kuper, maka man la syaghalahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitanlah yang akan menjelma jadi gurunya. Timbullah batiniah itu karena tidak punya ilmu. Ajaran radikal juga bisa timbul karena apa? Bisa timbul ajaran radikal itu, paham radikal itu karena pemahamannya hanya sebatas mendasar. Memang dalam paradigma keilmiahan, paradigma ilmu, kalau mau kita berfikir dan berzikir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh memang sekalipun dibenci, diberantas yang namanya paham radikal. Yang namanya radikal itu harus kita butuhkan, saudara-saudara. Berpikir secara radikal, sistematis dan universal, itu paradigma dan kerangka daripada ilmiah. Baru kita akan baru bisa sampai kepada ma'rifatullah sebagaimana masyaikh kita, Tuan Guru Ma'rifuddin, kemudian dengan Ustadz Syekhuna Ma'rifuddin. Masya Allah. Nah, itu tidak bisa terpisah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketika Allah menimpakan musibah dalam hidup? Nah, ini sudah tadi. Fakun ala alahi syakura, fakun ala balahi sabur. Yang tadi, kalau ada musibah, sabar. Wasta'inu bis sabari was salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Insyaallah tetap dituntaskan. Cepat akan dituntaskan. Bagaimana caranya supaya tetap ingat bahwa musibah itu juga dari Allah? Makanya setiap ada musibah, baca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya untuk Allah dan kepada Allah akan kembali. Itu skenario-nya Allah, maunya Allah pada kita. Entah akan menerima kesenangan atau menerima musibah, itu skenario-nya Allah. Diuji coba. Nah, yang namanya ujian Allah bukan hanya kesenangan saja, saudara-saudara. Ujian Allah berbentuk kesenangan dan ujian Allah juga berbentuk kesakitan dan musibah. Manakala kita sabar, lulus kita dari ujian Allah. Dalam kesenangan, manakala kita mampu bersabar dan menerima redha dengan ujian Allah SWT, insya Allah lulus dengan kesabaran. Kemudian pertanyaan yang keempat, ketika kita memiliki keinginan dan agar keinginan dapat dikabulkan, zikir apa yang paling pas? Nah, Allah dan Rasul juga menyiapkan namanya sholat hajat. Kalau mau kaya, ada disiapkan namanya sholatul ghina, yaitu sholat duha. Amalannya orang mau kaya. Ada sholat hajat juga tengah malam. Minta kepada Allah SWT. Ketika orang tidak banyak memakai sinyal berkomunikasi dengan Allah,
Kulluna niyamun, semua manusia pada tidur. Sendiri kita berdoa kepada Allah, tidak ada saingannya. Insya Allah sinyalnya nyambung terus, tidak ada saingan. Makanya ada saudara-saudara yang pernah di lapas B2 Peraya dulu minta doa ya Ustaz biar saya cepat keluar. Ada nanya waktu itu, apa hajat mami, yang tanya pada waktu itu, hajatnya mami apa? Biar saya cepat keluar dari penjara ini. Oh siap, gampang ya begitu Mi. Tapi berapa ponisnya Mi? 12 tahun. Oh sudah berapa bulan di sini Mi? Baru 12 tahun. Tapi betul-betul berhajat mau keluar ini Mi? Mau, biar cepat keluar. Tidak sampai 12 tahun biar saya keluar. Berembeta kadua Mi mantap tep ponis 12 tahun. Aduh nas belalu mah dueng bemah ada karu sogol tetung ke bedue dunas Mi mudah maru sogol kan penjara ni Mi. Amin doa ya Allah izin banjak dekaji niki sogol dalam penjara ya Allah. Baca Fatihah, tolong kami baca Fatihah, Al-Fatihah, baca Fatihah. Betul terkabul oleh Allah SWT. Hamba Allah yang ada di penjara ini mau cepat keluar sebelum datang sampai 12 bulan. Mau saudara-saudara yang sekarang yang duduk-duduk di depan saya ini mau keluar semuanya sekarang? Ada yang jawab mau, banyak jawab mau. Oke, saya doakan Bapak itu tentu betul karena Allah. Saya tidak berdoa yang jelek-jelek. Mohon pada Allah, ya Allah izinkanlah hambamu ini dan terimalah tobat hambamu ini dan keluarkanlah dari penjara ini. Ternyata betul dia keluar dari penjara sebelum 12 tahun. Keluarnya bagaimana? Siapa yang mau keluar? Silakan keluar. Bagaimana cara keluarnya? Meninggal dunia di dalam penjara. Akhirnya keluar di dalam penjara. Ini bukti real makbul doa saya di penjara. Padahal saya tidak pernah mendoakan bapak itu, mami itu biar mati. Tidak pernah saya doakan mati. Tapi Allah menjawab dengan cara itu supaya hambanya meninggal dan keluar di penjara itu sebelum 12 tahun dan sudah diterima tobatnya insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, ini cara yang pas. Ini yang punya hajat. Bagaimana hajat kita biar cepat terkabul? Ya istighfar, bersihkan diri kita dari noda dan dosa. Kenapa kita terhalangan diterima doanya oleh Allah SWT? Karena kita memang banyak dosa, saudara-saudara. Banyak dosa kita ini yang tidak tersadari. Bukan hanya yang ada di dalam halwat suci, kita yang di luar di sini juga tidak kita sadari dosa kita. Bagaikan debu yang hinggap ketika berjalan di jalan raya dan lain sebagainya. Mungkin ada juga di dalam Facebook, kalau tidak dijawab sekarang atau bisa di luar seterusnya nanti kapan-kapan sebagai diskusi kita. Namanya Ahmad Firdausi. Mau tanya Kang Guru, apa zikir paling utama? Masya Allah. Zikir paling utama banyak sekali. Ya, tapi yang paling utama kalau mau yang singkat, yang terbahas juga di dalam hadis-hadis sahih. Kalau tidak sempat berdoa dengan doa yang panjang, maka doalah dengan ummul kitab. Tarik 1 kali nafas. Ketika bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca 7 kali tanpa nafas dari bismillahnya sampai waladhdallin, tanpa nafas. Konsentrasi apa yang dihajatkan, konsentrasi yang betul, ikhlas karena Allah supaya terkabul doanya. Pakailah Fatihah, ini gampang semua orang dihafal. Selain dari kitab-kitab yang lain, ini biar cepat terjawab. Buktikan saja. Kemudian soal yang berikutnya, mudahan dengar yang bertanya ini tadi di Facebook ini, Ahmadi Firdausi namanya. Saudara-saudara bisa cari nomor saya nanti. Nomor saya 081 907 120 282. Nah, boleh kapan-kapan. Jadi kemudian Harun Eliud. Nah, Assalamualaikum kata beliau ini. Apakah boleh zikir di kamar mandi? Nah, kemudian tadi mungkin tidak pernah jawab. Tidak boleh zikir di kamar mandi dalam bersuara, mungkin sepintas. Di situ pikir yang perlu ditonjolkan. Kalau di dalam jeding, ya jangan berzikir di dalam jeding karena sedang ada hajat. Yang perlu di sana berpikir, insya Allah biasanya inspirasi cemerlang, cerdas bisa timbul ketika dalam WC. Fikir dipakai di sana, saudara. Anda berzikir ketika akan masuk pintunya dan berzikir kita akan keluar ketika akan keluar pintunya. Tapi yang sudah di dalam WC merenung, berpikir, tafakur tentang kebesaran Allah. Yang tadinya Anda sakit perut, begitu keluar Anda sehat, itu pikirkan nikmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dua di Facebook ini, ada dua ya. Nah, demikian saudara-saudara, lebih kurangnya mohon maaf. Terakhir
karena ini kita diamanatkan untuk saling mengajak, tawasul haq wa tawasul sabri, memperingati untuk menjalankan kebenaran. Saudara seagama, sebangsa dan setanah air, di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus NTB, khusus bil khusus Lombok Tengah, karena kita diamanatkan oleh Syekhuna dan pemerintah daerah untuk berzakat bagi yang muzaki yang sudah tahu dirinya sebagai orang yang wajib berzakat, dengan berbagai profesi, berbagai keadaan usaha, baik petani, nelayan, pegawai maupun pengusaha, dan PT-PT di mana saja berada. Terutama toko-toko yang besar di Penaya harus didata, dan ditagih setiap tahun oleh pegawai Basnas. Nah, ini di Denpasar pernah saya temukan ketika saya penelitian di Denpasar, ternyata semua toko yang ada, toko muslim yang ada, didata dan dicek harta bendanya di awal tahun ini. Setahun kemudian kalau sudah datang pegawai Basnas pakai pakaian seragam Basnas, berarti orang yang punya toko itu ngerti dia bahwa dirinya sudah waktunya untuk ditagih zakat harta bendanya. Maka bersyukur dan berbahagialah saudara-saudara yang punya toko, punya usaha dan PT dan sebagainya, kalau didatangi oleh Basnas, karena akan disalur ke masyarakat yang mustahik, yang berhak menerimanya. Karena beliau adalah sebagaimana syair mengatakan, Basnas loteng lam yazal asaruhu indana iswazifatuhu mukhlisan makaunihi muthaqa. Basnas Lombok Tengah sudah dicicipi dan sudah dirasakan nikmatnya, kinerjanya oleh masyarakat Lombok Tengah yang mustahik, yang berhak menerima. Terbukti dan teruji perkembangannya dari tidak ada menjadi ada, dan dikelola sudah terbukti. Kita lihat kenyataan-kenyataan. Ya, sekalipun tidak keseluruhan, mungkin tidak ada yang belum terjamah, belum terlihat, itu namanya manusiawi, masih dalam perjalanan untuk penyaluran tasarruf tugas bagi Basnas. Asaruhu indana wazifatuhu, karena karyawan-karyawannya mukhlisan, karyawan-karyawannya adalah orang ikhlas, dan pembimbing-pembimbingnya adalah maqanihi muthaqa, ikhlas dan terpercaya. Maka mudah-mudahan keikhlasan dan kepercayaan pengurus Basnas, keluarga besar, amil-amil yang ada di Basnas Kabupaten Lombok Tengah terpelihara dan terjaga keamanahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demi kemaslahatan umat Lombok Tengah, pada khususnya masyarakat pembangunan Lombok Tengah pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian himbauan tentang zakat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kita berdoa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina astafa. Allahul kafi rabbuna al-kafi wa ghasanna al-kafi wa wajadna al-kafi likullin kafin kafana al-kafi wa ni'mal kafi wa lillahil hamd wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliya wa kafa billahi shahida. Ya shahid ya shahid ya shahid, nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan masuma. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafatu anni wa ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma arzuqna ridhal walidain wa barakatal walidain. Allahumma arzuqna ridhal masyayikh wa barakatal masyayikh bi barakatil istimrar khair wa ziyadatul khair. Allahumma dafa'anna al-bala wal ghala wal qarana min al-bala. Allahumma sharif 'anna wa lil muslimin as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Hajatuna ilaka katsira ya Allah. Rabbana ighfir lana wa dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعملا صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين حاجاتنا إليك كثيرا يا الله هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه ومظهر به سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. آخر كلام والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد وإلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Insyaallah menarap batur berhalangan kok dapat ke kantor. Cari buku juga betul. Cari buku. Oh. Ampura ahli tafsir menarap donan koreksi telah nak dengan WA. Iya, tapi yang ada. Masih jadwal di madrasah. Luar biasa. Untuk proses pajang. Oh, pajang. Dia mana berada ni? Wajah Arab masturah kecil begawi. Oh, dah insyaallah. Enggak dicarikan maksudnya. Oh, gitu banyak. Arab.